Yang pertama yaitu pengertian modal sosial. Menurut Bourdieu 2004, modal sosial adalah seperangkat sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan institusional jangka panjang yang dihasilkan dari pengakuan-pengakuan yang saling menguntungkan. Menurut Portes 1998, modal sosial adalah kemampuan aktor untuk mengamankan keuntungan dengan mengandalkan keanggotaan mereka dalam jaringan sosial dan struktur sosial lainnya. Hal ini mengacu pada proses antara orang-orang yang membangun jaringan sosial, norma dan kepercayaan, serta memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Lang dan Horbuch 1998 kemudian berpendapat bahwa modal sosial secara umum mengacu pada tersedianya rasa saling percaya dalam masyarakat atau klausa kepercayaan sosial, norma-norma dan jaringan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah bersama. Sementara itu, menurut Coleman 1990, modal sosial dilihat dari sudut pandang fungsional. Modal bukanlah satu kesatuan melainkan mencakup banyak entitas yang berbeda dengan dua ciri umum. Yang pertama terdiri dari beberapa aspek sosial dan struktur. Yang kedua, entitas ini memfasilitasi tindakan individu dalam struktur. Beberapa bentuk modal sosial berguna untuk memfasilitasi tindakan tertentu, namun mungkin tidak berguna atau merugikan tindakan lainnya. Oleh karena itu, ciri utama modal sosial menurut definisi Putman adalah modal sosial memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama para anggota suatu asosiasi. Dari sudut pandang beberapa ahli terkait konsep modal sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah yang pertama, kumpulan sumber daya yang ada dan potensial. Yang kedua, entitas mencakup banyak aspek struktur sosial dan entitas ini memfasilitasi tindakan individu dalam struktur tersebut. Yang ketiga, keterkaitan horizontal. Yang keempat, kemampuan pelaksanaan dalam menjamin keuntungan. Yang kelima, informasi. Yang keenam, standar. Yang ketujuh, nilai. Dan yang terakhir, timbal balik. Alder dan Cohn 2000 menyatakan bahwa dimensi modal sosial adalah gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesivitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dimensi modal sosial inherent dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma serta sanksi-sanksi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut. Namun demikian, Fukuyama 1995 dengan tegas menyatakan belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipodami sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku itu otomatis menjadi modal sosial, di mana terus ini merupakan harapan-harapan terhadap teraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Sedangkan modal sosial adalah kemampuan atau keahlian yang muncul dari adanya kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu di dalam. Menurut Hasbullah 2006, dimensi inti dari model sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerja sama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara sesama individu yang dibangun di atas kepercayaan dan ditopang oleh aturan-aturan dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif, membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip sikap yang partisipasi, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.
Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Nah, ada 3 unsur utama dalam modal sosial. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Ini dapat mendorong seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. Kepercayaan merupakan elemen utama modal sosial, fundamental dalam membangun hubungan dan kerjasama antar individu. Menurut 693, kepercayaan sosial dalam dunia modern muncul dari 2 sumber, yaitu norma resiprositas dan jaringan partisipasi warga. Yang kedua itu resiprokal atau timbal balik, dapat mendorong semangat untuk bekerja sama dikarenakan sama-sama memperoleh manfaat dari aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga itu interaksi sosial. Untuk interaksi sosial ini dapat mendorong seseorang untuk memperbanyak hubungan atau relasi antar sesama manusia. Namun diingatkan oleh Tonkis tahun 2004 bahwa model sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok. Kehadiran modal sosial juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan potensi lain seperti modal manusia, lingkungan, dan finansial. Komponen modal sosial seperti keyakinan, nilai, norma, dan jaringan sosial merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan modal sosial dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat hubungan sosial dan membangun solidaritas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari modal sosial, di mana di dalam modal sosial ini memiliki efek negatif yang akan mengganggu pembentukan komunitas moral dalam suatu lingkup suatu lembaga. Nah, apa sih efek negatif dari modal sosial? Yang pertama yaitu alienasi sosial, di mana alienasi sosial merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok merasa tersaing atau terpisah dari lingkungan sosial tempat mereka tinggal atau tempat mereka bekerja. Ini merupakan fenomena kompleks yang dapat muncul dalam berbagai konteks sosial, tetapi melalui pendidikan, dialog antar budaya, dan reformasi kebijakan ekonomi dapat membantu mengatasi alienasi ini. Serta dengan upaya bersama dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung dan memahami dapat mengurangi alienasi sosial dan membangun jaringan sosial yang kuat untuk mendukung kesejahteraan individu dan kelompok. Yang kedua dan yang terakhir yaitu peningkatan ketegangan antar kelompok. Di dalam sebuah kelompok baru pastinya akan memicu konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan bahwa konflik dalam konteks yang digunakan mengacu pada posisi orang-orang berkekuatan yang menimbulkan beberapa ketegangan. Itu terjadi ketika 2 atau lebih pihak, individu, kelompok, organisasi memahami tujuan atau peristiwa yang saling eksklusif. Oleh karena itu, melalui berbagai upaya dalam meredahkan ketegangan itu seperti manajemen konflik serta pemahaman untuk kedua belah pihak, maka akan meredakan ketegangan di antara keduanya. Terdapat bukti yang terus berkembang bahwasanya modal sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil-hasil sebuah pembangunan, termasuk pertumbuhan, keadilan, dan pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa asosiasi atau institusi yang menyediakan sebuah kerangka atau kegiatan kerja informal seperti yang pertama, berbagi informasi atau sharing information. Institusi-institusi formal dan informal dapat membantu mencegah kegagalan pasar terkait dengan ketidakcukupan atau ketidaktepatan informasi. Para agen pelaku ekonomi sering membuat keputusan-keputusan yang salah atau tidak efisien karena kekurangan informasi yang diperlukan, atau karena salah satu agen ini memperoleh keuntungan dengan cara menyampaikan informasi yang tidak tepat kepada yang lainnya. Dalam kondisi yang lain,
Keputusan-keputusan yang optimal mungkin sulit dilakukan karena ketidakpastian dan respon dari para agen lainnya terhadap ketidaktepatan yang dimaksud ini. Dalam konteks ini, institusi-institusi dapat membantu menyebarluaskan informasi yang cukup tepat yang memungkinkan para pelaku pasar untuk membuat keputusan-keputusan yang cocok dan efisien. Kegiatan yang kedua yaitu mengkoordinasi aktivitas-aktivitas atau coordination activities. Perilaku yang tidak terorganisasi atau petualangan yang dilakukan oleh para agen ekonomi dapat pula menyebabkan kegagalan pasar. Merujuk pada pengalaman proyek-proyek, tampaknya perilaku yang dimaksud muncul sebagai akibat kurangnya kekuatan institusi sosial baik formal maupun informal dalam rangka mengatur kesepakatan secara adil. Kegiatan yang ketiga ialah membuat keputusan-keputusan bersama atau making collective decision. Pembuatan keputusan bersama adalah kondisi yang diperlukan bagi penyedia barang-barang publik dan pengelolaan eksternalitas pasar. Tidak berbeda dengan pemerintah, asosiasi-asosiasi lokal yang bersifat sukarela pun tidak selalu efektif dalam memaksimalkan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan bersama. Dalam konteks ini, asosiasi-asosiasi tersebut tidak semata-mata bergantung diri bagaimana mereka mengatasi persoalan information sharing, tetapi juga pada derajat keadilan yang tersedia. Institusi-institusi lokal ini umumnya lebih efektif dalam memperkuat kesepakatan bersama dan tindakan kerjasama bila mana aset-aset didistribusikan secara relatif adil dan keuntungan dibagi secara merata. Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi, sebagaimana dalam penelitian Fukuyama tahun 1999 menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Sebagai contoh, adanya perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur yang dijalankan oleh pelaku ekonomi Cina, di mana usahanya ini memiliki tingkat kohesivitas yang tinggi karena dilakukan dengan koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan, serta mendorong pembentukan jaringan rasa percaya atau network of trust yang dibangun melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara. Pembangunan industri dan ekonomi pada masyarakat dengan modal sosial tinggi akan cepat berkembang karena modal sosial akan menghasilkan energi yang kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuh kembangkan dunia usaha.